Xiaoyan awalnya terkejut ketika mendengar teriakan tajam dari hantu tua Zaixing. Seketika, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Aula jiwa ternyata masih menyembunyikan beberapa ahli di tempat ini. Terlebih lagi, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Zaixing yang merupakan seorang Tianzun aula jiwa harus memanggilnya sebagai tuan. Sepertinya aula jiwa memang sudah siap. Pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan. Kilatan tajam muncul di mata Xiaoyan yang berkedip-kedip. Apapun masalahnya, ia harus membunuh hantu tua Zaixing ini yang telah berulang kali menantangnya sebelum memutuskan apapun. Hasrat membunuh membuncah dalam hatinya. Kecepatan penyebaran bola cahaya hitam itu tiba-tiba bertambah cepat. Daya hisap menakutkan yang berada di dekatnya mengejutkan hantu tua Zaixing hingga jiwanya tercerai-berai. Teriakan tajam yang mengerikan itu menjadi semakin merintih. Sampah, kau telah berubah menjadi seperti ini karena generasi muda. Wajah apa yang kau miliki untuk menjadi seorang Tianzun dari aula jiwa? Ucap suara sosok yang tiba-tiba berkata. Tepat sebelum bola cahaya itu hampir mencapai tubuh hantu tua Zaixing, suara acuh tak acuh dan sama sekali tanpa emosi tiba-tiba bergema perlahan di langit. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di ruang di belakang hantu tua Zaixing. Sosok biru perlahan berjalan keluar. Dengan munculnya sosok ini, udara di seluruh tempat ini segera menjadi lembab. Beberapa tetes air hujan kecil yang samar-samar terciprat dan mengalir turun dari langit. Perubahan misterius ini tentu saja menarik perhatian Xiaoyan. Seketika hatinya hancur. Orang ini benar-benar mampu mengandalkan doginya yang besar dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan besar Tianzun ke-9 ini telah mencapai level bintang 7 atau bintang 8. Suara acuh tak acuh itu mungkin membuat wajah hantu tua Zaixing malu, tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Kemudian dia pun buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan aku," ucap Zaixing. Sosok biru itu melirik Xiaoyan sekilas. Setelah itu, dia mengernyitkan alisnya yang biru pucat. Dia memperhatikan bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan bergumam. Itu sebenarnya adalah teknik Douglas Tian. Sungguh membuat iri, ucap Tianzun ke-9. Sosok berpakaian biru itu mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan air hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, tetesan air hujan itu berkumpul menjadi pemandangan hujan yang berputar cepat di depan hantu tua Zaixing. Pada saat yang sama, telapak tangannya mencengkeram bahu hantu tua Zaixing dan menariknya kembali dengan cara seperti kilat. Melihat orang-orang ini menyelamatkan hantu tua Zaixing, hawa dingin melonjak di mata Xiaoyan. Dogi di dalam tubuhnya mengalir keluar dengan gila dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, bola itu bertabrakan dengan tirai hujan. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan langsung runtuh. Tatapan air hujan yang memenuhi langit sepenuhnya ditelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam itu menerobos tirai hujan. Kecepatannya bukannya berkurang, namun justru semakin bertambah. Setelah itu, ia dengan cepat mengejar di depan mata hantu tua Zaixing yang ketakutan. Bola cahaya hitam itu langsung mencapai kaki hantu tua Zaixing. Ketika bola cahaya hitam itu mencapai dirinya, teriakan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Zaixing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan teriakan menyedihkan dari hantu tua Zaixing saat dia meraih bahunya dan meningkatkan kecepatannya saat dia mundur. Sosok biru itu mempercepat langkahnya dan melarikan diri beberapa jarak dengan hantu tua Zaixing. Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Zaixing lalu mengerutkan kening. Saat ini kaki hantu tua Zaixing sudah benar-benar patah. Titik patahnya sehalus cermin. Bahkan tidak ada sedikit pun darah yang muncul. Seolah-olah darah dari kedua kakinya telah ditelan sepenuhnya oleh bola cahaya hitam selama kontak sesaat sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Zaixing. Wajahnya sudah sepucat salju, bahkan nafasnya menjadi sedikit lamban. Setelah kehilangan kedua kaki dan satu lengan, hantu tua Zaixing ini pada dasarnya dapat dianggap setengah lumpuh. Sungguh teknik Douglas Tian yang sombong, ucap sosok biru Tianzun ke-9. Wajah sosok biru itu sedikit serius.
Seketika dia menggelengkan kepalanya. Jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya mundur dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin menerima telapak tangan penciptaan surga agung dengan paksa. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan menyebabkan beberapa kerugian baginya. Dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Sekalipun kau ingin pergi, kau harus meninggalkan hantu tua itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat kecepatan sosok biru itu. Tiba-tiba dia mengebalkan tangannya. Dauki yang besar dan kuat menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga meningkat hingga batasnya. Bola itu mengeluarkan suara gemuruh angin dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, bola itu mengejar hantu tua Zaixing yang bahunya dicekram oleh sosok biru itu dengan kecepatan seperti kilat yang sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi cukup cepat. Akhirnya, bola itu mengenai bagian dada sosok Zaixing di depan matanya yang sangat ketakutan. Suara lembut terdengar. Mata hantu tua Zaixing yang terbuka lebar langsung mengeras. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya keriput seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah sepenuhnya lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya itu menelan area di bawah dada hantu tua Zaixing dan akhirnya berhenti memanjang karena telah mencapai batasnya. Akhirnya perlahan-lahan menghilang di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zaixing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dingin menatap bola cahaya hitam yang dengan cepat menghilang. Akhirnya matanya berhenti pada Xiaoyan di tengah bola cahaya itu. Kau memang pantas menjadi keturunan Xiao Xuan. Diri yang terhormat ini sedikit penasaran mengapa kau mampu mencapai level Dousun di usia seperti ini. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang telah lama terbuang dapat digunakan lagi? Ucap sosok biru itu menatap Xiaoyan dan berbicara dengan samar. Xiaoyan tidak menjawab. Pandangannya hanya melirik lelaki tua di depannya. Lelaki tua itu mengenakan jubah biru, bahkan rambut dan alisnya berwarna biru pucat. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak berujung dan kuat, menyebabkan seseorang merasa sedikit linglung. Lelaki tua berjubah biru ini mungkin tampak biasa saja, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa kekuatan lelaki tua ini tidak lebih lemah dari naga void kuno Hiking yang pernah ditemuinya saat itu. Kemungkinan besar bukan karena garis keturunan. Sungguh tidak masuk akal bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa menghasilkan ahli seperti Xiao Xuan. Kemungkinan besar mustahil untuk menghasilkan Xiao Xuan kedua, gumam orang tua berpakaian baru itu yang dipanggil oleh hantu tua Zaixing sebagai Tianxun ke-9. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri di hadapan Xiaoyan yang terdiam. Garis keturunan yang terbuang. Gumam Xiaoyan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, tampaknya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak ia sadari sejak lama. Namun, kekuatan garis keturunan atau apapun itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan mengapa ia mampu mencapai level saat ini adalah karena akumulasi usahanya sendiri. Tidak ada penghargaan untuk kekuatan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika kamu ragu. Seseorang akan menjelaskannya kepadamu begitu kamu sampai di awal jiwa, ucap Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 tertawa samar setelah tampaknya melihat keraguan Xiaoyan. Dia melirik hantu tua Zaixing yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya. Energi itu kemudian melilit sisa tubuh hantu tua Zaixing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu hancur. Kristal itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh hantu tua Zaixing juga berubah menjadi debu. Meskipun hantu tua Zaixing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum, orang yang seharusnya melaksanakan hukuman ini bukanlah kamu. Oleh karena itu, kau harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mata biru Tianxun ke-9 menatap Xiaoyan saat ia berkata. Xiaoyan tertawa dingin. Dauki mengalir deras di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai berkumpul di dalamnya. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Tianxun ke-9 ini.
Aku tahu kau memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Douglas Tian. Namun, ini tidak cukup. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di hadapan diriku yang terhormat ini. Karena itu, sebaiknya kau pergi saja bersamaku. Misiku mungkin untuk membawamu kembali hidup-hidup, tetapi kau dapat dianggap hidup selama kau masih memiliki nafas tersisa. Ucap Tianzun ke-9, kemudian dengan lembut menjetikkan jarinya yang panjang di lengan bajunya dan berbicara tanpa ekspresi. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya langsung bergetar dan sayap tulang merah hijaunya terentang. Sayapnya mengepak dan tubuhnya segera mundur dengan cepat. Banyak bayangan muncul di langit, menyebabkan seseorang terpesona. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiaoyan mundur. Ruang di sampingnya perlahan terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di sekujur tubuh Xiaoyan langsung berdiri ketika Tianzun ke-9 menghilang. Namun, matanya baru saja berkedip ketika dia melihat sosok biru itu sudah kurang dari 2 kaki di depannya. Diri yang mulia ini telah mengatakan bahwa ini tidak ada gunanya, ucap Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 masih acuh tak acuh. Tangan kanannya bergerak perlahan dan ki air yang memenuhi langit berkumpul. Akhirnya disertai gelombang demi gelombang energi gelap dan dingin yang pekat. Energi itu mengalir ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan Tianzun ke-9 terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiaoyan segera berubah serius. Api ungu coklat itu dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya api itu berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok dan bertabrakan dengan keras dengan tangan Tianzun ke-9. Keduanya bertabrakan, namun tidak ada suara yang mengguncang bumi. Panas dan dingin yang gelap saling berinteraksi. Asap putih pekat mengumpul dan suara mendesis terus bergema. Interaksi ini tidak berlangsung lama sebelum suara yang dalam bergema dalam kabut. Seketika, sosok yang menyedihkan itu terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, ia menghantam dinding gunung dengan keras. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan garis retakan setebal lengan merambat ke seluruh dinding gunung yang keras. Sial, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Dia meludahkan darah dari mulutnya sambil menatap sosok biru di langit dengan ekspresi muram. Dia mungkin bisa melawan saat menghadapi hantu tua Caixing. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Pergilah bersama diriku yang terhormat ini, ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di hadapannya. Telapak tangannya perlahan terulur dan mencengkeram bahu Xiaoyan. Suara acuh tak acuh juga perlahan terdengar. Xiaoyan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9 yang mengulurkan tangannya. Kekejaman terpancar di matanya. Tepat saat dia hendak melepaskan seluruh kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Tangan itu dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara samar orang tua juga terdengar pelan dari belakang. Tianzun ke-9, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi, ucap sosok itu. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit berubah saat tangannya digenggam. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini Doqi yang beredar di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang dipenuhi tetesan air hujan juga dengan cepat menghilang. Adegan ini tentu saja membuat hati Tianzun ke-9 bergetar hebat. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat sosok tua melayang di langit. Wajah yang familiar itu langsung membuatnya berseru tanpa sadar. Yao Chen, tubuhmu, apa kau sudah mendapatkan kembali kekuatanmu? Ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 telah menemukan dengan sekilas bahwa tubuh Yalau saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas bahwa itu adalah tubuh yang sebenarnya. Selain itu, alasan mengapa hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yalau. Aura itu begitu kuat sehingga menyebabkan jantungnya sedikit berdebar. Guru, kamu sudah bangun, ucap Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru berbalik saat serangan Tianzun ke-9 berhasil dihalangi. Ia melihat Yalau di belakangnya dan kegembiraan langsung muncul di wajahnya.
Yalau mengangguk dan tersenyum tipis ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia berkata perlahan, "Anak kecil, sebaiknya kau pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku," ucap Yalau. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura Yalau saat ini sangat menakutkan. Aura seperti ini adalah sesuatu yang bahkan Tianzun ke-9 di depan dan Hai King di masa lalu tidak dapat dibandingkan dengannya. Aura ini bahkan dapat dianggap sebagai aura terkuat yang pernah dirasakan Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Memang sangat kuat. Tidak heran dia mampu memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9 yang agak suram. "Yao Chen, apakah kau pikir kau bisa bertarung dengan aula jiwaku hanya karena kau telah memulihkan kekuatan puncakmu?" ucap Tianzun ke-9. Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiaoyan, ia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, ia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini bukanlah tandingan Yalau. Aula jiwa bukanlah yang terkuat di dunia. Kalian memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat sampai mereka tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak campur tangan, seseorang setingkat kalian tidak dapat mengancam diriku yang tua ini, ucap Yalau dan tertawa samar. Namun, senyumnya sedikit dingin saat dia kembali berkata, "Hari ini, Aula Jiwa telah meluncurkan kampanye besar terhadap kami, dan kalian telah melukai satu-satunya muridku. Kalian pada akhirnya harus membayar sedikit hutang ini," ucap Yalau. "Apakah kau benar-benar mengira bahwa diriku yang terhormat ini takut padamu?" ucap Tianzun ke-9. Wajah Tianzun ke-9 tampak gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Seketika, lengannya terpelintir dengan cara yang aneh dan terlepas dari cengkraman Yalau. Dia melebarkan mulutnya dan dauki biru menyebar keluar ke segala arah. Dauki itu dengan cepat mengumpul menjadi seekor binatang besar yang memamerkan taringnya dan mengeluarkan cakarnya. Binatang itu membawa tekanan energi yang kuat saat cakarnya yang tajam langsung menyerang Yalau. Ekspresi Yalau tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang buas besar itu langsung hancur berkeping-keping. Ia berubah menjadi tetesan air yang berhamburan ke segala arah. Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yalau diarahkan ke arah Tianzun ke-9 dari jarak yang sangat jauh sebelum menghantamkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja menghantam ke depan ketika energi seluruh tempat ini langsung berfluktuasi dengan hebat. Sebuah tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan melesat pelan ke arah Tianzun ke-9. Meskipun tangan besar spasial itu tenang, hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya berubah dengan cepat dan teriakan pelan terdengar. Energi dingin yang tak terbatas dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru berukuran 1000 kaki. Tangan spasial yang besar itu mendarat dengan keras di penghalang air biru yang sangat besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang di seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momen yang mengejutkan itu menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah drastis. Kekuatan spasial itu tersapu. Penghalang air biru yang tampak kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan suara ledakan dan berhamburan dalam sekejap mata. Seketika, hujan deras turun dari langit dan menghantam lautan pepohonan, membentuk suara berderak yang sangat jelas. Tubuh Tianzun ke-9 terhuyung setelah penghalang air biru itu hancur. Tubuhnya langsung terdorong mundur sejauh 100 meter. Rangan juga terdengar dari tenggorokannya. Jelas bahwa Tianzun ke-9 ini telah menderita beberapa luka selama pertukaran pertama dengan Yalau ini. Pertarungan spektakuler di langit ini tentu saja menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa dari mereka juga bisa dibilang sangat berpengalaman. Oleh karena itu, mereka mengenali Yalau hanya dalam sekilas. Seketika, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu.
Orang itu adalah Yao Sunse. Yao Chen, dia masih hidup. Bukankah dikatakan Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Mengapa sekarang? Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan besar bencana Pavilion Bintang Jatuh kali ini dapat diatasi. Reputasi dan kekuatan Pavilion Bintang Jatuh juga akan segera melambung. Bahkan 3 lembah tidak akan lagi mampu bersaing dengan mereka. Ucap orang-orang dari berbagai faksi yang memang telah memperhatikan peristiwa ini sejak awal. Percakapan pribadi yang disertai dengan beberapa emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang yang saling memandang. Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Sunse Yao Chen ke dataran tengah jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat mampu merasakan pengaruh yang dimiliki Yalau di dataran tengah saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang mampu melampaui Yalau sebagai alkemis teratas di dataran tengah. Bahkan 3 kepala besar Bell Tower tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top di dataran tengah yang telah menghilang selama bertahun-tahun sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang ditimbulkannya tentu saja akan mengguncang bumi. Xiaoyan memperhatikan Yalau yang telah sepenuhnya menguasai keadaan. Dia juga memperlihatkan senyum tipis. Dengan Yalau yang telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Pavilion Bintang Jatuh tidak perlu khawatir lagi tentang aula jiwa yang akan membalas dendam di masa mendatang. Bagaimanapun, meskipun aula jiwa kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak dapat menyerang secara acak. Selama para ahli puncak ini tidak menyerang, Pavilion Bintang Jatuh akan aman. Xiaoyan merenung sejenak, hingga suara teredam tiba-tiba terdengar di langit. Xiaoyan yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka iblis langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan ganas terus-menerus dari Tian Xun hitam. Bahkan tubuhnya yang keras tampak sedikit banyok. Jelas bahwa dengan kekuatan boneka iblis langit itu agak terlalu berlebihan baginya untuk bertarung dengan Tian Xun hitam sendirian. Tatapan Xiaoyan terhenti sejenak pada boneka iblis langit sebelum berbalik. Xiaoyan berbalik ke arah medan pertempuran antara King Lin dan Tian Xun putih. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan bahwa King Lin akan dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens. Kedua sosok itu saling bertabrakan dengan keras. Sosok manusia melintas dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu adalah ular kuno langit, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang pernah dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular langit kuno. Kalau tidak, dengan kekuatannya sendiri, mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran yang begitu panas dengan Tian Xun putih, bahkan dengan bantuan pupil bunga ular 3 giok sekalipun. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tian Xun hitam putih ditahan di sini. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan dokter berkecil, mereka seharusnya dapat menghalangi serangan dari para ahli aula jiwa lainnya, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Tian Xun hitam. Dengan bergandengan tangan dengan boneka setan langit, seharusnya mereka dapat menunda orang ini sampai dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, sejumlah kematian besar tetap akan terjadi pada murid-murid biasa dari Pavilion Bintang Jatuh, dan akan buruk jika keadaan terus berlarut-larut terlalu lama. Saat Xiaoyan mengerutkan kening karena hal ini, Yalau di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan alam bintang yang dipenuhi oleh aroma darah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menghantam ke arah Tian Xun hitam putih. Bagaimana mungkin para Tian Xun hitam putih yang tengah terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka iblis langit dan juga King Lin mengantisipasi serangan mendadak seperti itu? Oleh karena itu, mereka baru saja kembali fokus setelah serangan itu tiba. Wajah mereka langsung berubah pucat pasi.
Kekuatan spasial yang menakutkan itu memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Tangan spasial besar itu mendarat dengan keras di tubuh Tianshun hitam putih. Setelah itu, kedua Tianshun yang sangat kuat ini segera memuntahkan seteguk darah segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan menghantam tanah dengan keras. Jurang sedalam 1000 kaki pun terbentuk karena hal itu. Melihat Tianshun hitam putih yang bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Setelah melemparkan Tianshun hitam putih dengan telapak tangannya, Yalau sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus-menerus menghantamkannya ke udara. Dengan hentakan telapak tangannya, semua ahli aula jiwa di tanah yang bersentuhan dengan telapak tangan spasial yang sangat besar itu akan langsung berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Bahkan daging mereka pun berubah menjadi debu. Di bawah pembantaiannya Lau ini, ahli dari aula jiwa akhirnya menjadi takut. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tidak ada dari mereka yang berani tinggal di alam bintang lebih lama lagi. Tianshun ke-9 itu tampak muram saat melihat kekalahan telak para ahli dari aula jiwa. Situasinya pada dasarnya sudah tidak terkendali dengan kemunculan Yao Chen. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Yao Chen, kau baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Diri yang terhormat ini akan melihat apakah kamu dapat membalikan keadaan dengan kekuatanmu dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh ini, ucap Tianshun ke-9. Tianshun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti perubahan pada segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial itu terkoyak, aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan-lahan terpancar dari garis retakan itu. Bahkan Tianshun ke-8 juga ada di sini, gumam Yalau. Saat merasakan aura dingin yang menusuk tulang ini, alis Yalau berkedut sedikit dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang menusuk tulang juga merasuki tempat itu. Seketika, sosok putih akhirnya perlahan melangkah keluar dari ruang itu. Akhirnya, sosok itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ke-9, tak kusangka kau benar-benar telah mengaktifkan bagian giok spasial, ucap sosok yang baru saja muncul itu. Sosok putih itu perlahan muncul seiring terdengarnya suara acuh tak acuh. Berhentilah menyebalkan. Kali ini kau harus melihat lawanmu dengan baik, ucap Tianshun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianshun ke-9. Wajahnya sudah tua dan rambutnya putih, bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan dingin yang luar biasa. Sekilas dia tampak seperti balok es. Yao Chen. Sosok putih itu menatap tubuh Yalau yang berada tidak jauh di depannya. Ia sedikit terkejut sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kekuatanmu sudah pulih, ucap Tianshun ke-8. Aula jiwa benar-benar dipersiapkan dengan baik. Meskipun telah mengirimkan Tianshun ke-9, mereka masih belum merasa tenang. Bahkan mereka telah mengirimmu, ucap Yalau melirik Tianshun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Tidak heran, dengan kekuatanmu sendiri, kau memang bukan tandingannya. Kelihatannya kerugian dari misi hari ini cukup besar, ucap Tianshun ke-8. Alis putih salju Tianshun ke-8 berkedut sedikit. Ia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum kembali berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah pulih, akan sulit untuk mencapai puncaknya. Aku sendiri mungkin tidak cukup, tetapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan, ucap Tianshun ke-9. Jangan meremehkan orang tua ini, ucap Tianshun ke-8 mengernyitkan alisnya saat ia berkata, kenapa? Apa kau takut? Kita adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kita akan kesulitan untuk mencapai puncak, bukan? Ucap Tianshun ke-9 melirik ke arah Tianshun ke-8 saat berbicara sampai titik ini.
Kemudian ia melanjutkan, "Lagi pula, kau pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Itu telah menjadi titik lemahmu selama ini. Jika kau tidak mencoba hari ini, kemungkinan besar kau tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan," ucap Tianxun ke-9. Mendengar ini, tangan Tianxun ke-8 yang sedang membelai jenggotnya seketika berhenti. Beberapa fluktuasi muncul di mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk perlahan dan berkata, "Kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sama kuatnya dengan yang dulu," ucap Tianxun ke-8. "Tenang saja, dengan kita menggabungkan kekuatan kita akan mampu melawan bahkan dusun bintang 9. Saat ini, Yao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan dapat menggunakannya dengan sangat akrab. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya," ucap Tianxun ke-9 kemudian tertawa. Seketika, matanya terpejam. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan dahsyat menyebar dari tangannya. Mengikuti penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka saling berhimpitan dan tampak membentang tanpa henti. Xiaoyan berdiri di puncak gunung. Ia sedikit mengernyit saat melihat tetesan air hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya dan terkejut saat mengetahui bahwa bagian dalam tetesan air hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun energi semacam ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, jika tetesan air hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar ia akan dapat dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Dohuang. Hanya satu tetes saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Seberapa mengerikankah kekuatan penghancur itu jika tetesan hujan yang tak berujung di langit berkumpul bersama? Konon, setiap bintang di kelas dusun yang naik pangkat akan membuat kekuatan seseorang melambung tinggi. Kata-kata ini memang benar, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam pelan. Saat ini, ia memiliki kekuatan dusun bintang 2. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit, ia hanya mampu mencapai kekuatan dusun bintang 4. Terlebih lagi, ini karena bahan yang ia gunakan untuk melepaskan 3 perubahan misterius api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan besar ia bahkan tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya bahkan jika hanya 1 bintang. Terlebih lagi, meskipun Xiaoyan telah mencapai kekuatan dusun bintang 4, ia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dengan kekuatan seperti hantu tua Zaixing. Salah satunya adalah menggunakan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak tangan penciptaan surga agung yang telah dipelajarinya. Selain daripada itu, ia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar perbedaan antara level dalam kelas Dousun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, akan sangat sulit untuk bertarung lintas level. Yao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat ia melihat tetesan hujan misterius yang menyebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang terlepas dari apakah itu para murid pavilion bintang jatuh atau para ahli di kejauhan berkumpul di langit. Semua orang dapat melihat bahwa kedua ahli teratas di dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang bumi pada saat ini. Ekspresi Tianxun ke-9 tampak sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam dari Tianxun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera menyerbu dengan cepat ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang udara yang membelah. Akhirnya, dengan cepat menggumpal di depan Tianxun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru berukuran 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan itu sangat besar, warnanya biru sepenuhnya. Saat berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Ketika bola hujan itu terbentuk,
Tianzun ke-8 di sampingnya juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin berwarna putih pekat tiba-tiba menyerbu keluar dari tangannya. Akhirnya udara itu menempel pada bola hujan. Es putih yang padat itu dengan cepat terbelah saat bersentuhan dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah berubah menjadi bola es yang sangat besar. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan skill Do yang dilepaskan oleh dua elit aula jiwa secara bergandengan tangan mampu menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Segalanya menjadi sedikit tidak terkendali kali ini, ucap para ahli di kejauhan yang menatap bola es raksasa di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es itu bahkan membuat jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi yang menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan rata. Mereka kemungkinan juga akan terkubur bersama tempat ini. Ekspresi kelompok Feng Sun di dalam pavilion bintang jatuh tampak serius saat dia melihat para ahli itu dengan cepat mundur. Dari tampilan energi yang terkandung dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri, bahkan jika mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri yang terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kita berdua hari ini, ucap Tianzun ke-8. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah ia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas bahwa serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yalo hanya mengernyitkan alisnya saat mendengar teriakan keras dari Tianzun ke-8. Tidak ada sedikit pun gejolak emosi di wajahnya, seolah-olah bola es raksasa yang dapat menghancurkan pegunungan itu tidak pernah ada. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bersikap berani, ucap Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin menghadapi ketenangan Yalo ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar dimuntahkan dan disemprotkan ke bola es yang sangat besar. Kemudian, teriakan tiba-tiba terdengar. Hujan langit erosi. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong maju dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar cepat. Akhirnya, ia melesat dengan cepat ke arah Yalo dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakan telinga. Saat bola es itu melesat maju, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci ruang di sekitarnya hancur. Garis retakan spasial hitam gelap berukuran 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan penghancur bola es itu, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Soyan tampak muram saat ia melihat bola es raksasa dari puncak gunung. Seketika, tatapannya tertuju pada Yalo yang bahkan belum bergerak. Namun, hatinya mendesah lega setelah melihat ekspresi Yalo. Serangan yang mengerikan. Kepala pavilion, bisakah dia menangkisnya? Ucap para murid pavilion. Semua murid pavilion bintang jatuh sangat tegas saat ini. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yalo. Hari ini, kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan dengan kekuatan gabungan kita berdua, ucap Tianzun ke-9. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 saat mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat ke Yalo. Ketika bola es itu berada dalam jarak 1000 kaki dari Yalo, Yalo akhirnya perlahan mengangkat tangannya di hadapan tatapan mata yang tak terhitung banyaknya. Senyum sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat Yalo benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti, ucap Yalo. Namun, senyuman mereka berdua baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya. Teriakan lembut itu perlahan terdengar di mulut Yalo. Seketika,
Semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat itu tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yalau. Seluruh pegunungan sunyi senyap. Duo Tianshun ke-9 itu tampak lesu saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Dosun tidak dapat menghentikannya sesuka hatinya. Tangan Yalau dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suaranya yang tenang seperti air perlahan bergema di langit. Saat ini aku memang tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Ini karena, ucap Yalau tiba-tiba menghentikan kata-katanya. Ketika berbicara sampai titik ini, ekspresi kucing yang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yalau. Saat ini aku bukan lagi di puncak kelas Dosun, namun sebaliknya, aku adalah seorang Banseng, ucap Yalau.